Berbicara tentang Lebaran tak luput dengan THR. THR diberikan oleh suatu perusahaan terhadap karyawan, yang mana pemerintah sudah mengatur dalam peraturan pemerintah yang mewajibkan bagi setiap perusahaan atau pengusaha wajib memberikan THR. Lalu apa hubungannya dengan pembahasan kita kali ini? Sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Karena subscribe itu gratis tis. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai channel ini. Menjelang Hari Raya Keagamaan tak luput dari kata-kata THR. THR hampir dibahas dan diucapkan bagi setiap orang, mulai dari orang tua bahkan anak-anak. Biasanya orang tua memberikan THR kepada anak-anak menggunakan uang baru, karena anak-anak suka dengan hal tersebut. Menjelang Hari Raya, pesanan uang baru sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, yang menjadi satu-satunya badan usaha milik negara BUMN meningkatkan cetakan jumlah uang. Peruri mendapat mandat oleh pemerintah untuk mencetak uang dan dokumen resmi. Uang yang dicetak yakni dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Mari sahabat kita lihat bagaimana proses pembuatan uang baru. Dalam prosesnya Peruri hanya bertindak sebagai pencetak uang saja. Kebijakan untuk pembuatannya berada di tangan Bank Indonesia. Peruri hanya memenuhi target kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak. Melihat rumitnya proses pembuatan uang baru, agar tidak kecolongan, maka bagi setiap orang yang datang dan masuk ke Peruri dari awal pintu masuk gerbang, pengamanan fisik sudah mulai tampak. Sebab masuk ke Peruri tidaklah mudah, harus sudah terverifikasi dan melalui beberapa pintu akses termasuk jajaran direksi dan karyawan maupun pengunjung. Setelah bisa masuk, seluruh orang atau awak media wajib melepas kamera, dan harus rela untuk tidak bisa mengambil gambar proses percetakan uang. Baik handphone, tas dan segala perlengkapan termasuk uang harus ditinggalkan. Memasuki ruang pertama, petugas menunjukkan proses awal, di mana bahan berupa kertas khusus yang sudah disediakan Bank Indonesia mulai dicek lembar demi lembar. Setelah kertas masuk ke dalam mesin offset atau cetak dasar, bahan kertas kembali masuk ke dalam sebuah mesin untuk dicetak dengan menggunakan tinta khusus. Proses inilah yang memberi kesan kasar dan terdapat detil gambar dalam uang kertas. Sampai pada proses ini, uang kertas belum dilakukan cutting atau pemotongan. Dalam satu lembar biljet terdapat 45-50 lembar uang kertas. Proses selanjutnya yakni pengecekan biljet. Biljet disortir satu persatu. Hal ini untuk mengetahui apakah ada yang rusak atau tidak. Pengecekan dilakukan menggunakan mesin sehingga hasilnya lebih akurat. Kemudian proses selanjutnya yaitu pemberian nomor seri dan barulah masuk mesin pemotong dan pengepakan. Meski didukung oleh mesin dan sistem dengan teknologi canggih, namun ada kerusakan uang kertas setiap kali produksi. Tetapi ada toleransi kerusakan uang yang sudah dicetak yaitu di bawah kerusakan 5%. Kerusakan tersebut bervariasi. Di antaranya tinta yang kurang tebal, melebar dan terdapat titik sekecil apapun dianggap rusak. Kemudian uang yang rusak dikembalikan ke Bank Indonesia. Selain uang rupiah, Peruri juga ternyata mencetak uang negara Nepal dan beberapa dokumen resmi yang merupakan pesanan dari beberapa negara di Asia. Itulah sahabat proses pembuatan uang baru. Begitu rumit dan membutuhkan proses yang lama. Kita sudahi pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat. Jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.